Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada Allah dan salat kepada Nabi. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pada kesempatan kali ini, semoga Allah mudahkan kita dalam peroleh ilmu darinya. Sekarang adalah sesi 16 ya. Jadi besok insyaallah kita akan bertemu di sesi offline ya. Sesi offline-nya di sesi 17, penerapan dari non-linearitas ya. Oke. Silakan absen dulu ya, jangan lupa absen. Nampak ya share saya ini? Dengarkan semuanya? Halo? Ya Pak, kelihatan Pak. Pak. Kita kemarin belajar linearitas ya. Linearitas adalah Y sama dengan X tambah seperti ini ya. X tambah 3. Seperti itu contoh kemarin. Jadi garis yang dihasilkannya adalah garis lurus. Nah, sekarang kita akan belajar garisnya parabola. Parabola ke atas atau parabola ke bawah. Nah, gitu ya. Oke, nah seperti biasa ada konsep dasar, kemudian ada kita belajar fungsi kuadrat dan latihan soal seperti biasa. Oke, lanjut. Jadi pada kesempatan kali ini, oh ya, minggu kemarin saya tidak bisa upload video karena Zoom kemarin itu banyak sekali yang pakai, jadi pas di save tidak ada suara, tidak ada gambar, yang ada rekamannya aja gitu ya. Nah, sekarang saya memakai Zoom pribadi, jadi 40 menit. Saya harapkan nanti masuk lagi ya, tolong masuk lagi agar bisa melanjutkan materinya. Jadi semoga bisa saya simpan ini videonya. Oke, lanjut. Nah, kita telah belajar fungsi ya. Fungsi itu sama juga dengan persamaan. Atau seperti ini, fx ya. Atau sama dengan fx itu juga disebut dengan y sama dengan ax tambah bx tambah c. Nah, gitu ya. Nah, kita telah belajar aljabar. Nah, kalau non aljabar ini eksponen telah belajar logaritma, kemudian eh, linier, ya, yang tidak diciklis berarti kita tidak pelajari, cukup tahu saja. Nah, kita telah ini sesi review sesi 4 ya. Nah, kita sudah pada sesi 2, sesi 16. Nah, sesi 16 adalah non linear. Nah, nonlinear kita fokus kepada apa? Fungsi kuadrat, ya. Kalau fungsi kuadrat kita telah pelajari, maka pangkat otomatis kita telah pelajari juga, gitu ya. Karena dia adalah bagian dari rasional, seperti itu. Oke, saya cek dulu karena ada yang masuk. Mungkin ada. Oke, lanjut. Nah, konsep dasarnya seperti apa? Ini telah ada di PPT kalau yang ada download. Nah, perbedaan fungsi linear dan nonlinear. Ini sebagai pengingat saja. Nah, dari pangkatnya ya. Nah, kita lihat AX tambah BX tambah C. Nah, kalau dia linear, pangkatnya 1. Non-linear, pangkatnya lebih dari 2. AX kuadrat tambah BX tambah C. Jadi ada salah satu dari variabelnya berpangkat. Nah, di sini pangkat 2. Di sini pangkat 1. Tapi karena pangkat 1 tidak dituliskan. Nah, ditinjau dari grafiknya garis lurus, ya. Ini grafik Y, ini garis X. Nah, sedangkan non-linear bergrafik parabola, hiperbola, elips, dan lingkaran. Nah, kita berfokus pada parabola saja, ya. Seperti ini. Atau dia seperti ini. Ada juga yang lingkaran, ya. Lingkaran, nah seperti ini. Mengelilingi semua sumbu. Positif, gitu ya, negatif, gitu ya.
Oke, ini sebagai perkenalan saja karena kita fokus kepada kuadrat, pangkat kuadrat. Makanya non-linear ya. Kalau linear kemarin se siapa ya? Sebanding ya, gitu ya. Nah, oke. Ditinjau dari fungsinya, linear berupa korespondensi satu-satu. Nah, kita ini di sesi himpunan ini, korespondensi himpunan ya di sesi berapa? Saya lupa, sesi tiga ya. Kemudian nonlinear dapat berupa fungsi atau relasi tidak tidak harus berkorespondensi satu-satu, gitu ya. Ini sebagai pengingat saja, ini konsep dasarnya. Oke, selanjut. Pengantarnya lanjutan, oke. Fungsi linear disebut dengan fungsi polinom, ya. Apa itu polinom? Ya, polinom adalah persamaan pangkat satu, ya. Seperti ini, y sama dengan x-nya. Nah, x-nya itu pangkat satu aja, gitu ya. Tambah bx tambah c. Nah, ini masih konsep matematikanya ya. Besok atau pertemuan sesi 17 adalah penerapannya. Nah, pangkat tertinggi pada variabel suatu fungsi polinom mencerminkan derajat polinomnya. Nah, polinom tadi ingat ya, persamaan pangkat ya. Fungsi polinom ada persamaan pangkatnya. Nah, fungsi nonlinear berarti polinomnya ya berpangkat kuadrat atau berderajat 2 atau pangkat 2 ya. X kuadrat tambah 3x tambah 4. Nah, itu misalnya seperti ini contoh-contoh nonlinear berpangkat 2 ya. Nah, seperti ini ada 1, 2, 3. Nah, di mana Y adalah seperti biasa merupakan variabel Y. Nah, itulah yang kita cari atau variabel dependen. X adalah independen. Dependen apa misalnya? Oh, penjualan. Nah, yang mempengaruhi penjualan apa? Harga, bentuk, rasa. Nah, gitu ya. Jadi variabel X-nya berarti X1, X2, X3. Nah, seperti itu. Nah, itu pengantar saja dulu ya. Nah, ABC-nya adalah konstanta. Jadi ini diingat kita akan mempelajari ke depannya bahwa A-nya di sini, B-nya ini, C-nya ini ya, berurutan ya. Satu, dua, tiga. Nanti kalau menggunakan rumus, ingat-ingat. Jika ada rumus A, berarti dia paling sebelah kiri, B di tengah-tengah, C di sebelah kanan. Oke, ada pertanyaan? Silakan potong saja ya, biar langsung ditanyakan. Oke, saya lanjut. Nah, kita masuk fungsi nonlinear yang kita gunakan adalah fungsi kuadrat atau pangkat 2 atau polinom polinom 2. Nah, fungsi kuadrat dapat diterapkan pada, nah, di mana saja dapat diterapkan, yaitu ini fungsi permintaan dan penawaran. Secara tidak sengaja, kita telah mempelajari ini di sesi-sesi sebelumnya ya, yaitu QD sama dengan QS ya. Nah, bedanya dengan fungsi linear adalah pangkatnya saja ya. Sekarang kalau kemarin tidak ada pangkatnya, ya, sekarang ada pangkatnya. Pangkatnya lebih dari satu. Oke. Jadi saya jelaskan juga bahwa grafiknya parabola karena ada parabola sehingga karena ada pangkatnya terbentuklah parabola. Tapi kalau nggak ada pangkatnya, ya seperti ini aja ya. Oke. Fungsi nonlinear adalah hasil potongan atau irisan bangunan kerucut. Nah, seperti apa bangunan kerucutnya? Kerucut kan gini ya.
Nah, itu ya kira-kira ya. Dia hasil perpotongan bisa dipotong seperti ini, dipotong miring gitu ya. Nanti kita lihat bagaimana animasinya. Nah, fungsi kuadrat memiliki nilai ekstrim tunggal yang berfungsi untuk standar titik tolak. Nah, karena dia berbentuk berbentuk parabola, maka akan ada nilai ekstrim, nilai terendah atau nilai tertinggi ya. Nah, nilai ekstrim adalah nilai yang berada di sini. Nilai yang berada di bawah di ujung parabolanya. Kalau parabolanya bentuk ke atas gitu ya, bentuk ke atas maksudnya. Nah, kalau gini bentuk ke bawah. Nanti ekstrimnya bernilai positif, kalau ini ekstrimnya bernilai negatif ya. Negatif ini positif. Oke. Nah, bergunanya apa? Ya untuk dalam titik tolak atau standar atau kebijakan dalam pengambilan keputusan bisnis atau ekonomi gitu ya. Jadi kita masih dalam resesi nggak? Nah, bukti resesinya apa? Nah, kita masih di grafik ini katanya. Itu kata ahli-ahli gitu ya. Tapi dalam bentuk matematika ekonomi kita disebut dengan titik ekstrim. Oke. Nilai ekstrim si kuadrat akan bergantung pada nilai koefisien x kuadrat atau variabel x. Oke. Itu tadi seperti ini. Y sama dengan AX pangkat 2 tambah BX tambah C. Nah, akan tergantung kepada nilai ini, ya. Tergantung nilai ini. Nah, jika nilai A-nya besar, nah ini kan ya, A-nya nih 1, nih B, nih C. Kenapa berurutan ya? Ini memudahkan saja maksudnya. Maka terdapat ekstrim minimum. Jika A-nya besar dari 0, maka ekstrim minimum, maka parabola terbuka ke atas. Maka dipastikan terbuka ke atas. Jika A besar dari 0, A besar dari 0 itu maksudnya apa? 1, 2, 3. Ya. Jika A-nya kurang dari 0, seperti -3, -1, -2, maka akan terbuka ke bawah. Ya. Oke, seperti itu. Oke, tidak ada pertanyaan. Langsung saja kita cukupkan. Nah, ini bentuk kerucut tadi itu. Nah, ini tuh kerucut. Kalau garis lurusnya seperti ini. Jadi ini Y katanya kan. Y. Nah, kesininya X. Dia akan berbentuk seperti itu. Itu ilustrasinya saja ya. Ini nonlinear telah kita singgung di sesi 4. Nah, jadi nonlinear itu akan membentuk lingkaran. Lingkaran seperti ini dia. Elips. Bulatnya ngecil. Parabola akan lebih besar. Parabola. Nah, kita khusus di sini saja ya. Parabola. Ini digunakan untuk penerapan ilmu ekonomi dan bisnis dalam matematika ekonomi bisnis. Oke, lanjut. Tahap penggambaran grafik fungsi kuadrat. Nah, kita bagaimana cara menggambarkannya? Nah, ada beberapa tahap ya, ada 4 tahap. Tahap pertama, titik potong kita cari dulu ya. Jadi seperti ini. Nah, ini puncak ya. Ini titik ekstrim tadi. Oke. Kalau di sini titik potong. Kenapa titik potong? Karena dia memotong garis X dan Y. Jika saya bilang misalnya 1,3, berarti di sebelah kiri adalah X dan sebelah kanan adalah Y. Oke, lanjut. Nah,
Kita menentukan sumbu Y di mana X-nya 0. Kalau telah diketahui Y, berarti kita mencari X-nya lagi. Nah, seperti itu. Jika Y-nya 0. Oke, seperti apa nanti kita buktikan. Mencari titik potong sumbu. Nah, ini dia. Titik potong sumbu. Ketiga, menemukan titik puncak. Ya, titik puncak. Ini di tahap 1. Ekstrim ini atau puncak di tahap 3. Nah, ini dia. Nah, kemudian terakhir adalah grafik. Maka diambil X dan Y secukupnya. Nanti secukupnya itu seperti apa? Bukan seperti memasak ya, tapi dari 1, tahap 2, dan tahap 3. Secukupnya nanti bisa juga kita praktekkan dalam bentuk MS Excel ya. Jadi besok ujian boleh menggunakan apapun, manual ya. Seperti kemarin bisa menggunakan manual, berarti dibuat di kertas, difotokan jadikan PDF, atau menggunakan Excel, buat dalam bentuk Excel, kemudian copy paste ke Word, jadikan PDF, atau ada nanti saya praktekkan pakai R ya. Tapi saya juga belum mahir di R, tapi akan saya buktikan bagaimana cara menggunakan aplikasi R. Kalau menggunakan SPSS tidak bisa. SPSS hanya bisa kita gunakan untuk topik lain. Atau bisa jadi, tapi saya belum menemukan caranya. Bisa jadi bisa. Oke, oke, kita lanjut. Oke, ini kemana ini? Oke, ini tahap pertama ya. Tahap pertama rumus yang dipakai adalah ini. Persamaan 1 ya. Jadi seperti biasa harus dibuat diketahui dulu yang mana ini adalah persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat. Kenapa? Karena dia berpangkat 2. Ya, oke. Nah, tahap 2 baru kita menggunakan rumus ya. Rumus pertama. Nah, ini bisa jadi saya sedang mencari menggunakan derivatif, ini bisa nih. Tapi kan saya buktikan nanti ya kalau bisa. Karena dia konsepnya harusnya sama ini, tapi saya buktikan nanti ya. Tapi bisa jadi menggunakan rumus yang sama, soal yang sama menggunakan derivatif atau menggunakan objek rumus lain atau bisa menggunakan faktorisasi gitu ya. Faktorisasi. Tapi kita menggunakan kaidah ini dulu. Seperti ini, X kurang 2 atau X tambah 5 misalnya kan itu. Berarti X satunya minus 2, X 2-nya 5. Oke, nanti kita buktikan kalau ya bisa gitu kan. Oke, kita menggunakan rumus saja dulu ya. Nah, rumus kedua ini. Nah, ini lihat ada B-nya ya. B-nya ada A-nya, ada C-nya. Jadi lihat ada A-nya gitu ya. Siapa ini? Ada yang bertanya, Pak materinya ada di LMS kan? Ada. Ada. Tapi nanti akan saya save ya. Nanti akan saya save videonya. Jadi semuanya bisa belajar. Oke, ingat ya, B itu adalah yang B ini. Jadi misalnya, Y sama dengan 2X tambah 4X tambah 8. Nah, itu misalnya ya. Ini A-nya, saya bagusin dulu. Sorry. 2X tambah 4X. 2X kuadrat tambah 8. Nah, 2 itu adalah A, 4 itu adalah B, 8 itu adalah C. Nah, tinggal masukin aja. Jadi kalau dia min B, nah ya min B berarti masukkan jadi 4 ini akan menjadi 4 min 4B seperti itu.
Oke, ada pertanyaan di sini. Kalau tidak, silakan ya potong ya. Nanti saya lanjut saja. Oke, karena belum ada. Nah, kita menggunakan tahap ketiga, berarti menggunakan rumusnya. Tahap ketiga ini rumus untuk Y. Nah, ini untuk rumus X. Tahap satu di sini. Di tahap satu, tahap tiga di sini. Tahap dua, ya. Tahap dua di sini. Titik puncak atau ekstrim, ya. Oke, nah ini rumusnya. Ingat-ingat, B itu yang mana, A itu yang mana, B itu yang mana, A dan C dan A. Oke, share screen-nya nampak ya. Jangan bilang nanti kalau tidak nampak. Oke, saya lanjut. Nah, tahap 4 adalah membuat grafik, ya. Ini secukupnya nanti kalau menggunakan MS Excel, ya. Oke, mari kita lakukan latihan soal satu. Nah, soal satu berarti ada soal dua, ada soal tiga. Nah, nah fungsinya ini, maka carilah titik puncaknya dan gambarlah grafiknya. Ada yang bisa? Atau ditutorialkan? Ada yang bisa dengan menggunakan rumus-rumus tadi? Oke, suara saya dengar ya? Dengarkan? Dengar, Dengar, Pak. Pak. Oke, berarti saya lanjut aja ya. Oke, soalnya ini ya, min X kuadrat kurang 8X tambah 12. Berarti A-nya 1, ingat-ingat ya. B-nya apa? Min 8, C-nya 12. Oke, ingat-ingat. Jadi, eh, tanda minus atau plus adalah sangat mempengaruhi. Hati-hati dalam masukkan rumus pada saat ujian nanti. Nah, tahap satu tadi, titik puncaknya ya, puncak yang pertama. Nah, kita mencari di sini. Nah, kita masukkan soalnya seperti ini. Oke, nanti waktunya tinggal 8 menit lagi karena ini pribadi. Jadi silakan masuk lagi ya, nanti akan saya save. Jadi akan terbagi video ini dua bagian. Nah, ini soalnya. Maka kita mencari nilai Y. Kalau kita mencari nilai Y, maka kita harus menolkan X-nya. Seperti apa? Nah, seperti ini. Persamaannya kita buat, maka kita jadikan X 0. Ya. X-nya 0, 0, kecuali 12. 12 nggak ada dikalikan X. Maka dapatlah Y sama dengan 12. Karena kenapa? Karena dia habis. Setiap bilangan dikali 0 maka habis. Maka dapatlah Y-nya 12. Ya. Berarti kita anggap sini 12. Ini Y, ini X. Oke, lanjut. Sehingga diperolehlah 0,12. Maka puncak pertama adalah ini 0, ini 12 yang Y-nya ya. Oke. Karena nilai titik Y sudah dapat, oke. Selanjutnya adalah memasukkan nilai Y ini ke dalam persamaan. Nah, persamaan ini kita tinggal masukkan aja 12. Nah, 12-nya telah dapat ya. Oke. Nah, tinggal mencari X lagi ya. Nah, kita pindahkan. Kalau kita pindahkan dari plus harusnya jadi minus. Dia beda kamar lagi. Oke, tinggallah ini lagi. Nah, maka X
kuadrat kurang 8X. Y-nya habis. Kita mencari X. Nah, maka kita pindahkan menjadi plus ya. 8X kurang sama dengan X pangkat 2. Maka X-nya berapa? X-nya sama dengan 8 ya. Oke ya, X-nya kita jabarkan. Nah, X-nya hilang, X-nya ini hilang. Berarti X-nya yang tinggal lagi 1. X-nya sama dengan 8. Atau menggunakan rumus eksponensial. Eksponensial apa? Bilangan pangkat. Ya, jika dia seperti ini, X3 kurang X2, maka akan menjadi X1. Oh, nah, gini. X, ya, gini ya. Bagaimana cara mengurangi pangkat? Ya, gitu ya. Oke, gitu juga dengan ini, maka kita kurangi saja. Nah, dia pangkat X ini kita pindahkan tadi, maka akan menjadi X2 kurang X1, dapatlah X1 sama dengan 8. Itu kalau menggunakan konsep eksponensial ya. Atau konsep eh, bilangan linear juga seperti ini. Nah, dapatlah X-nya sama dengan 8. Oke, sama. Nah, sehingga didapatlah 8, 12. Nah, 8, 12 berarti kita anggap aja di sini 8. Berarti dia akan di sini. Ya, seharusnya dia akan menjadi begini ya. Tapi kita telah menemukan titik puncaknya. Nah, selanjutnya kita akan mencari di manakah dia titik potongnya. Ya, titik potong adalah di sini. Oke, boleh lanjut? Kalau tidak ada, saya lanjut. Saya dapat ya di sini 12 dan di sini 8. Kita buat lagi karena dia hilang di sini. Satu. Pak, coba gambar grafiknya tadi gimana, Pak? Apa? Gambar grafiknya, Pak. Belum lagi. Ini kita mau mencari titiknya dulu. Grafik di tahap 4. Oh, Ini baru tahap 1. iya, Pak. Ah ya. Kan gini masih masih yang kita peroleh baru titik puncak baru ya. Ini dulu sama ini. Betul ya? 8, Hmm. 12. 8-nya nilai X. Iya, Pak. Oke, 12-nya nilai Y. Nah, ini baru ya. Tahap 1 baru. Nah, Iya, tahap Pak. kedua. Oke, nggak apa-apa, salah. Nah, tahap kedua mencari titik potong. Nah, titik potongnya yang di sini. Oke, menggunakan rumus berarti dia di sumbu X ya, berada di sumbu X. Berarti dia akan ada X1 dan ada X2. Nah, ini maksudnya X1, X2. Makanya dia akan berada di plus 1 dan di minus. Rumusnya adalah plus minus. X1 dia akan plus, X2 dia akan minus. Atau bisa jadi kebalikannya. Oke, tergantung kemana larinya nanti ya. Oke, lanjut. Dengan menggunakan rumus ini, maka kita masukkan persamaannya. Nah, ingat ya, A-nya mana? A-nya 1, B-nya minus 8, C-nya sama dengan 12. Kita masukkan minus 8. Nah, ingat, ini ada minusnya. Berarti kita masukkan minusnya. Minus kali minus, maka akan menjadi plus. Ya. Nah, B-nya 8, 4-nya 4, ini konstanta. A-nya 1, C-nya 12. Oke, C-nya 12. 2 kali A, 2 kali 1. Oke, ini minus kali minus jadi plus 8. Nah, ini panjang ya. Nah, ini panjang seharusnya. Minus 8 kuadrat. Nah, oke, ini udah dapat angkanya. Nah, kemudian 8 kuadrat jadi 64. 4 kali 1, 4. 4 kali 12, 48. Ya, oke. Nah, jadilah 8 tambah 16.
Nah, dapatlah 16. Akar 16 berapa? Akar 16 adalah 4. Ya. Akar 16 adalah 4. Nah, X1 itu tadi yang maksud saya. X1-nya kita menggunakan plus dulu. X2 kita menggunakan minus. 8 bagi 4, 8 tambah 4, 6. 8 tambah 4, 12. Bagi 2 dapat 6. 8 bagi 4 dapat 4. Bagi 2 dapat 2. Sehingga kita dapatlah X1-nya 6, 0 dan X2 20. Ya. Berarti sama-sama di bidang positif. Ya. Ini kita 2 dan ini 6. Nah, telah terdapat kita persamaan. Berarti kita mencari di sekitar sini lagi antara 2 dan 6. Ya. Sekitar sini lagi ya. Sekitar sini. Sekitar sini atau sekitar sini. Dia akan membentuk gunung. Ya. Gunungnya ke atas atau kurvanya ke atas. Oke, udah terbentuk sedikit-sedikit. Oke, paham ya? Tekankan semuanya. Boleh saya lanjut? Boleh, Pak. Oke, tidak ada pertanyaan. Saya lanjut. Tadi tahap 2, tahap 3. Tahap 3 lagi ya. Tahap 3 adalah menggunakan rumus. Nah, ini tadi rumusnya. Ini sama dengan berapa tadi? Ini sama dengan X kuadrat 12 kurang 8X ditambah 2. tambah 2. Tambah 12. 12. Nah, ini kan kalau pakai rumus kan ini ya. Coba saya menggunakan derivatif penurunan 2X kurang 8. Berarti X-nya 2X 8X. Nah, 4. Berarti bisa jadi nanti dapatnya 4 X2 minus 4. Coba kita buktikan ya. Oke. Nah, ini menggunakan rumus. Rumus kita mencari Y ya. Dapatlah minus 4 minus 4. Nah, kita Y-nya dapat. Y-nya adalah 4 ya. Seharusnya gini ya. Oke. Y-nya menggunakan rumus minus B bagi 2A. Dapatlah B-nya tadi minus 8 dikali ke dalam minus kali minus dapat 8 bagi 2 dapatnya 4. Oke ya, sehingga dapat Y-nya 4. Berarti ini kalau Y ini jadi Y. Oke, seperti itu. Ini kalau menggunakan rumus sama pendekatan konsep derivatif.